Oke, halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Dandi Rizky Wibowo. Gue biasa dipanggil Dandi dari jurusan Ilmu Ekonomi Angkatan 2019. Nah, pada video studi kali ini gue akan coba untuk ngejawab soal UAS Pengantar Ekonometrika semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 atau ini soal UAS Pengantar Ekonometrika di tahun lalu ya. Oke, jadi kita langsung aja masuk untuk problem pertama. Jadi problem pertama ini berbicara mengenai dummy variables. Nah, soalnya itu seperti apa? Jadi di sini amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah pusat ini mulai mengalokasikan anggaran dana desa dalam APBN tahun 2015 sebesar 20,77 triliun. Dan pada tahun 2016 dana desa tersebut meningkat sangat signifikan yaitu sebesar 126% dibandingkan tahun 2015 yaitu menjadi 46,98 triliun. Nah, peningkatan anggaran dana desa tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan dalam dimensi pemerataan dan kewilayahan melalui pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, namun demikian, implementasi kebijakan dana desa selama ini masih terkendala oleh permasalahan administratif. Salah satunya itu adalah kesiapan penyusunan laporan penggunaan dana desa sebagai dasar penyaluran dana desa tahap berikutnya. Nah, permasalahan tersebut tuh muncul karena kemampuan SDM pemerintah desa yang belum memahami bagaimana menyusun laporan penggunaan dana desa. Nah, untuk itulah pemerintah pusat mengadakan pelatihan kepada sekretaris desa ya dan memberikan tenaga pendamping dana desa di setiap desa untuk membantu menyusun laporan penggunaan dana desa. Namun pemerintah pusat belum yakin gitu apakah pelatihan kepada sekretaris desa dan pemberian tenaga pendamping dana desa tersebut mampu meningkatkan kualitas laporan penggunaan dana desa. Nah, oleh karena itu, sebelum pelatihan dan pemberian pendamping dana desa diimplementasikan secara luas, pemerintah ini melakukan pengujian efektivitas gitu. Jadi melatih sekretaris desa dan juga memberikan tenaga pendamping dana desa. Ini hanya untuk 100 desa yang dipilih secara tidak random. Nah, kita diminta sebenarnya untuk menjelaskan gitu bagaimana rancangan metode dan model ekonometrika untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan dan pemberian pendamping dana desa terhadap 100 desa tersebut sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan secara meyakinkan bahwa pelatihan kepada sekretaris desa dan pemberian tenaga pendamping dana desa tersebut efektif atau tidak efektif meningkatkan kualitas laporan penggunaan desa. Dan di sini sebenarnya dikasih kayak hint atau petunjuk ya. Jadi kita disuruh konstruk model ekonometrika gitu ya yang bisa membandingkan kualitas laporan penggunaan dana desa antara desa yang diberi pelatihan pendampingan dana desa dengan desa yang tidak diberi gitu pelatihan pendampingan dengan membandingkan periode sebelum dan setelah program pelatihan pendampingan diberikan. Nah, jadi untuk jawabannya sebenarnya terdiri dari dua ya teman-teman. Yang pertama metodenya dulu, kita jawab metodenya itu apa dalam kasus ini dan juga kita mempropos model untuk yang keduanya. Nah, jadi yang pertama untuk metode. Nah, metode yang digunakan dalam kasus ini tuh adalah regresi dengan model difference indifference atau DID. Jadi DID ini merupakan salah satu metode ya yang banyak digunakan untuk impact evaluation purposes gitu. Dan ini dalam kasus ini sebenarnya kita pengen tahu gitu sebenarnya bagaimana gitu efektivitas pemberian pelatihan pendampingan dana desa sesudah program pelatihan dijalankan, apakah benar-benar efektif gitu setelah pelatihan pendampingan dana desa itu diberikan kepada 100 desa gitu yang dipilih secara tidak random tersebut. Nah, setelah itu kita sudah menjawab metode, lalu untuk modelnya di sini sih gue propose bahwa YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 pelatihan pendampingan, ditambah beta 2 periode, ditambah beta 3 pelatihan pendampingan dikali periode, ditambah UI. Nah, jadi di sini juga gue kasih keterangannya dari setiap variabel yang gue pakai dalam model. Nah, untuk Y-nya itu atau sebagai variabel dependent, itu adalah kualitas laporan penggunaan dana desa. Karena sebenarnya kita di sini kan ingin menguji ya bagaimana kualitas laporan penggunaan dana desa gitu antara sebelum dan juga sesudah program pelatihan dijalankan. Apakah sesudah program pelatihan dijalankan ya sekretaris desa tuh jadi lebih memahami gitu sebenarnya bagaimana menyusun laporan penggunaan dana desa yang baik seperti itu. Nah, terus kemudian di sini ada variabel pertama ada pelatihan pendampingan. Pelatihan pendampingan ini merupakan variabel dummy dan gue di sini nge-assign dia akan bernilai 1 kalau misalkan uh, desa ini menerima pelatihan dan pendampingan dana desa dan 0 jika tidak atau jika sebaliknya. Nah,
Terus setelah itu variabel kedua ada periode. Periode juga merupakan variabel dummy di mana periode ini akan bernilai 1 kalau misalkan itu tuh setelah program pelatihan dan 0 kalau misalkan sebelum program pelatihan. Nah, terus yang ketiga di sini ada variabel interaksi. Dan kenapa dimasukin variabel interaksi? Jadi sebenarnya variabel interaksi itu digunakan gitu untuk melihat bagaimana gitu kan efektivitas, karena ya efektivitas itu merupakan main goal atau main purposes kita kan dalam problem ini. Nah, jadi tapi sebelum lebih jauh membahas tentang variabel interaksi, tujuannya itu apa gitu sebenarnya secara detail. Jadi di sini ada keterangannya gitu ya. Jadi pelatihan pendampingan dikalikan dengan periode itu tuh merupakan variabel dummy yang merupakan sebenarnya itu variabel interaksi kan tadi, dan ini akan bernilai 1 kalau misalkan menerima pelatihan dan pendampingan dana desa setelah program gitu. Sementara 0 apabila tidak menerima pelatihan dan pendampingan dana desa setelah program. Jadi seperti itu teman-teman untuk variabel-variabel yang digunakan dalam model yang gue propose ini, dan UI ini ya adalah error term ya. Oke. Nah, jadi ini yang tadi gue sempat singgung ya, bahwa sebenarnya variabel interaksi ini digunakan untuk mengetahui bagaimana gitu perbedaan kualitas laporan pengguna dana desa antara desa yang menerima pelatihan dan pendampingan gitu ya setelah program sama desa yang tidak menerima pelatihan dan pendampingan setelah program gitu. Seperti itu. Dan nanti kalau misalkan kita punya datanya gitu ya, misalkan ya, ketika kita punya datanya kemudian kita meregress gitu di stata, dan nanti ketika dilihat gitu ya, kita mengecek signifikansinya, terutama untuk variabel interaksi, terus dia signifikan dan nilainya positif, nah maka sebenarnya itu dapat diinterpretasikan bahwa ya terjadi gitu efektivitas yang diharapkan. Jadi program ini benar-benar efektif gitu untuk ya membantu sekretaris desa gitu ya atau desa untuk meningkatkan kualitas penyusunan laporan penggunaan dana desa. Jadi seperti itu untuk problem 1. Oke, teman-teman, kita lanjut ya untuk ke problem kedua. Jadi di problem kedua ini ada seorang peneliti di bidang ekonomi industri itu tuh sedang melakukan penelitian tentang kinerja industri makanan dan minuman dalam periode kuartal 1 tahun 2010 sampai dengan kuartal 3 tahun 2020 dari sisi penawaran atau supply side. Dan di sini ada model yang digunakan oleh peneliti tersebut di mana variabel dependennya adalah LEN-TB. LEN-TB ini merupakan nilai LEN dari nilai tambah industri makanan dan minuman sama dengan beta 0 ditambah beta 1 LEN invest, di mana LEN invest ini merupakan nilai LEN dari investasi industri makanan dan minuman, kemudian ditambah beta 2 LTK, di mana LTK ini adalah LEN dari atau nilai LEN dari tenaga kerja industri makanan dan minuman, ditambah beta 3 sigma demi kuartal, di mana demi kuartal atau D kuartal ya. D kuartal ini merupakan variabel dummy dan yang dijadikan sebagai baseline adalah kuartal 1. Jadi kuartal 1-nya tuh bernilai 0, kemudian ditambah beta 4 COVID-19, dan COVID-19 ini juga merupakan dummy variable. Ya, jadi dia akan bernilai 1 kalau misalkan range itu dari kuartal 1 2020 sampai dengan kuartal 3 tahun 2020. Dan di sini ada error termnya ya atau residu. Dan di sini juga kita udah dikasih stata output dari regresinya, kemudian dikasih regresi bukan regresi ya, di sini kita dikasih nilai correlation, terus ada nilai untuk Berge-Pagan test dan juga nilai untuk Berge-Godfrey LM test. Nah, jadi dari hasil estimasi dan beberapa pengolahan di atas, kita disuruh gitu untuk menjawab berbagai pertanyaan berikut ini. Yang pertama kita diminta untuk mengetahui gitu sebenarnya bagaimana pengaruh, yaitu pengaruhnya dalam bentuk tanda dan signifikansi dari masing-masing variabel bebas ya, atau variabel independen terhadap kinerja industri makanan dan minuman. Nah, jadi kita jawab yang A dulu. Nah, untuk yang A itu kita sebenarnya ya udah mengujikan variabel independen dari setiap variabel independen dalam model itu dia tuh signifikan apa enggak gitu kan. Jadi seperti itu. Dan untuk menguji signifikansi kita harus start with the hypothesis first gitu. Jadi kita konstruk dulu hipotesisnya, terus nanti barulah kita membandingkan gitu antara test statnya dengan take rate-nya seperti itu. Nah, jadi pertama di sini ada variabel invest. Kita uji dulu variabel invest ini apakah dia signifikan atau enggak dengan men-set hipotesisnya seperti ini. Untuk H0-nya adalah beta 1 sama dengan 0, sementara untuk HA-nya adalah beta 1 tidak sama dengan 0. Nah, sebenarnya kan kalau dalam menguji kita bisa membandingkan test stat dengan take rate-nya ya, tapi di sini gue menggunakan rule of thumb 2T. Jadi rule of thumb 2T itu ya
bisa digunakan kalau misalkan alfanya tuh 5%, kemudian DF-nya tuh lebih dari 20. Dan dalam konteks ini, dalam kasus yang peneliti di bidang ekonomi industri ini tuh udah memenuhi. Jadi sebenarnya kita bisa pakai rule of thumb tutti. Dan rule of thumb tutti itu bilang apa gitu. Jadi rule of thumb tutti itu bilang bahwa kita tuh bisa mereject gitu ya H0 kalau misalkan mutlak testat kita tuh lebih besar daripada 2. Jadi gue pakai itu di sini untuk menjawab atau menguji ya signifikansi dari setiap variabel independen. Dan mungkin teman-teman sebenarnya juga bisa ya pakai pengujian itu dengan alpha dan juga p-value gitu. Jadi kalau misalkan alpha lebih besar daripada p-value-nya, maka reject H0, otherwise do not reject H0. Nah, tapi dalam konteks ini gue pakai untuk mengujinya tuh dengan rule of thumb tutti gitu. Jadi yang pertama ada variable learn invest, dan kita lihat dari stata outputnya di sini learn invest adalah testatnya 3,18. Nah, mutlak 3,18 itu kan lebih besar kan daripada 2. Nah, maka kita bisa bilang itu reject H0. Nah, kalau reject H0 artinya apa? Artinya adalah variabel invest ini dia tuh signifikan gitu dalam memengaruhi si LNTB. Jadi udah terbukti ya, dia signifikan untuk land invest. Kemudian kita setelah menguji land invest gitu ya, kita menguji LTK. LTK signifikan apa enggak sama, teman-teman. Jadi konstruk dulu hipotesisnya seperti ini, H0 sama dengan beta 2, ya beta 2-nya sama dengan 0, terus H-nya adalah beta 2 tidak sama dengan 0. Dan untuk mengujinya pakai rule of thumb tutti, di sini bisa dilihat testatnya adalah 12,34. Nah, mutlak 12,34 kan lebih besar ya daripada mutlak 2. Oleh karena itu, maka kita bisa bilang reject H0. Kalau reject H0 artinya variabel LTK dia tuh signifikan juga gitu dalam memengaruhi LNTB kayak gitu. Nah, terus oke, kita udah dapat dua variabel yang signifikan, learn invest, terus ada juga LTK. Nah, sekarang kita menguji signifikansi dari dummy kuartal gitu. Jadi ada dummy kuartal di periode 2 atau kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4. Nah, pertama dari kuartal 2 dulu diujinya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa kuartal 2 gitu ya, testatnya 0,85. Artinya apa? Ketika kita menggunakan rule of thumb tutti, itu kan berarti 0,85 tuh di bawah 2 gitu kan. Nah, berarti atau lebih rendah dari 2. Oleh karena itu, kita nggak bisa reject H0. Jadi jawabannya do not reject H0. Dengan hipotesisnya seperti ini, maka variabel dummy kuartal pada kuartal 2 ini itu tuh nggak signifikan dia dalam memengaruhi LNTB. Jadi seperti itu. Terus lanjut lagi, kita untuk yang kuartal 3. Nah, kuartal 3 hipotesisnya juga seperti ini. Dan kita lihat dari testat, oh ternyata testat dari dummy kuartal di periode ketiga 2,66. Nah, mutlak 2,66 kan lebih besar ya teman-teman daripada 2 gitu, mutlak 2. Nah, maka kita bisa reject H0, berarti variabel dummy kuartal ini dia signifikan dalam memengaruhi LNTB gitu. Oke, setelah kuartal 3 kita coba kuartal 4. Nah, kuartal 4 kita lihat hipotesis dengan hipotesisnya seperti ini, testatnya berapa? 0,62. Nah, 0,62 ini kan dia secara mutlak ya juga lebih kecil gitu kan dibandingkan dengan 2. Maka kita nggak bisa reject H0. Maka kita bilangnya do not reject H0. Nah, kalau misalkan do not reject H0 berarti artinya variabel dummy kuartal ya kuartal keempat gitu ya, itu tuh dia nggak signifikan gitu dalam memengaruhi LNTB begitu. Terus yang terakhir ada variabel COVID-19, di mana variabel COVID-19 ini testatnya adalah 0,85 teman-teman. Ya mutlak 0,85 ya lebih rendah kan dibandingkan dengan mutlak 2. Oleh karena itu kita nggak bisa reject H0. Jadi do not reject H0. Dan ya variabel COVID ini berarti nggak signifikan gitu dalam memengaruhi NTB. Jadi untuk problem A seperti itu ya. Karena kita hanya diminta untuk menguji ya tanda dan juga signifikansi seperti itu. Oke, terus kita lanjut ke soal B. Soal B itu apa? Kita back lagi. Soal B kita diminta untuk bagaimana interpretasi dari koefisien variabel bebas yang signifikan berpengaruh terhadap kinerja industri makanan dan minuman. Nah, jadi di soal B ini untuk menjawabnya kita hanya perlu menginterpretasikan variabel independen yang tadi kita udah uji di bagian A, itu tuh yang signifikan aja. Jadi kalau yang nggak signifikan nggak perlu kita interpretasikan. Nah, yang signifikan kan tadi ada 3 ya, ada variabel invest, ada variabel LTK, sama variabel dummy kuartal, tapi untuk yang kuartal 3. Nah, jadi interpretasinya seperti apa? Yang pertama untuk variabel invest dulu ya. Untuk variabel invest, ini tuh kita bisa interpretasikannya sebagai berikut. Ya, apabila investasi industri makanan dan minuman meningkat sebesar 1%, maka nilai tambah industri makanan dan minuman itu akan meningkat sebesar 0,089% dengan ceteris paribus. Nah, jadi ada 2 notes yang mau gue highlight dari sini. Jadi yang pertama,
di sini kita pakainya persenan ya teman-teman. Satuannya bukan unit tapi persen. Kenapa? Karena di sini variabel invest dan juga variabel TB ini dalam bentuk len. Jadi kalau dalam bentuk len kita nggak bisa menginterpretasikannya dalam satuan unit, tapi dalam satuan persentase. Oleh karena itu di sini gue pakai persen gitu. Dan di sini ada ceteris paribus. Ini salah satu asumsi yang cukup penting ketika menginterpretasikannya. Jadi harus ditulis gitu untuk ceteris paribus dalam menginterpretasikan ya variabel yang signifikan seperti itu. Nah, terus setelah variabel invest kita menguji untuk variabel LTK gitu ya. Nah, tapi mungkin tadi sempat ke skip ya. Jadi 0,089% itu dapat dari mana? Jadi 0,089% itu dapat dari sini ya teman-teman. Dari koefisien yang ada di tabel stata output-nya gitu. Nah, terus di sini kita lanjut ya. Tadi ke variabel LTK. Variabel LTK interpretasinya seperti apa? Jadi ya udah apabila tenaga kerja industri makanan dan minuman meningkat sebesar 1% masih sama, maka nilai tambah industri makanan dan minuman meningkat sebesar 0,99%. Ceteris paribus. Nah, 0,99%-nya sama, dapat dari koefisien. Tapi yang di sini kan untuk LTK ya, berarti ya udah koefisien LTK. Jadi seperti itu teman-teman untuk interpretasi variabel LTK. Dan terakhir yang signifikan itu ada variabel dummy kuartal dengan kuartal ketiga ya. Hanya kuartal 3. Nah, untuk dummy variabel gitu ya, interpretasinya dengan dia bentuknya adalah len, ini harus berhati-hati karena mungkin kita bisa aja ya teman-teman langsung untuk 0,066 ini tuh dikalikan dengan 100 gitu langsung. Nah, tapi kita tidak bisa seperti itu gitu. Kalau misalkan dummy variabel dalam konteks dia tuh untuk fungsinya adalah len. Jadi kita perlu melakukan anti-log gitu ya. Jadi di sini dijelaskan ya sama gue bahwa ini didapatkan dari pertama kita melakukan eksponen gitu ya dari nilai si koefisien dummy-nya ini 0,066598 itu kita eksponen kita hitung di kalkulator terus nanti dikurang 1 nanti hasilnya dikalikan dengan 100. Nah, maka nanti kita akan mendapatkan 6,88%. Jadi kalau dia dummy variabel terus bentuknya len itu kita harus melakukan anti-log gitu. Jadi kita melakukan eksponensial seperti ini terus dikurang 1 dan dikalikan dengan 100. Nah, kalau udah seperti itu barulah kita bisa menginterpretasikan variabel dummy-nya. Dan untuk interpretasi variabel dummy, ya interpretasinya seperti ini ya teman-teman. Jadi nilai tambah industri makanan dan minuman di kuartal 3 lebih besar 6,88% dibandingkan dengan kuartal 1. Ceteris paribus. Jadi di sini ya kenapa kita bandingkan dengan kuartal 1? Karena kuartal 1 ini dijadikan sebagai baseline. Di sini kuartal 1-nya yang bernilai 0. Jadi untuk menginterpretasikan variabel dari kuartal 3, maka kita perlu gitu untuk membandingkannya dengan kuartal 1 karena kuartal 1 itu adalah baseline-nya. Oke, yang B seperti itu teman-teman. Kita lanjut ya yang ke C. Yang C ini apa? Pertanyaannya. Jadi apakah terjadi masalah multikolinearitas? Jika terjadi masalah multikolinearitas, bagaimana cara mengatasinya? Nah, jadi jawabannya untuk yang C ini ya kemungkinan besar ini akan terjadi gitu multikolinearitas karena ya antara len invest gitu ya, bisa dilihat teman-teman kalau misalkan untuk jawaban yang C ini untuk menguji apakah ada multikol atau enggak, kita bisa pakai nilai correlation gitu antar variabel. Jadi di sini bisa lihat teman-teman bahwa yang paling cukup rentan gitu ya ada multikol itu adalah variabel invest sama LTK di mana nilai correlation-nya di sini 0,7648. Jadi ini sudah cukup tinggi gitu untuk correlation antara dua variabel. Nah, makanya terdapat gitu kemungkinan terjadi multikolinearitas ya karena korelasinya cukup tinggi 0,7648 seperti itu. Dan dia nanyakan setelah ya apakah terjadi bagaimana gitu cara mengatasinya. Nah, cara mengatasinya sebenarnya untuk multikolinearitas ini ada dua pendekatan utama teman-teman. Jadi pendekatan pertama ya dia bilang do nothing gitu. Kenapa do nothing? Karena sebenarnya di sini kan ada permasalahan multikolinearitas ya, tapi bukan perfect multicolinearity gitu. Jadi yang di sini adalah non perfect multicolinearity dan non perfect multicolinearity ketika kita nge-refer ke teori gitu ya. Jadi sebenarnya itu tuh nggak menyebabkan properti blue itu tidak terpenuhi. Jadi properti blue tuh masih terpenuhi. Jadi dia masih base, linear, unbiased estimator gitu kan. Jadi masih base dan juga masih unbiased gitu. Nah, makanya karena masih base dan unbiased, properti blue-nya masih tersatisfied, jadi kita nggak perlu sebenarnya untuk melakukan treatment gitu untuk mengatasi permasalahan multikolinearitas. Itu pendekatan yang pertama, do nothing. Pendekatan kedua kita bisa melakukan treatment teman-teman. Nah, untuk treatmentnya itu di sini ada 4 gitu ya. Jadi yang pertama kita bisa melakukan drop variabel gitu, drop variabel yang mungkin
sebenarnya dia punya multikolonialitas tinggi gitu. Contohnya mungkin land invest atau LTK. Nah, tapi dalam melakukan drop variable ini harus pay attention bahwa kita harus hati-hati gitu dalam melakukan drop variable karena kita perlu gitu theoretical background yang kuat gitu kayak ya economic theory yang kuat. Terus kita juga harus melakukan literatur review gitu terlebih dahulu karena kalau misalkan kita gak melakukan itu ya kita bisa aja gitu terjebak dalam spesifikasi dalam bentuk omitted variable bias. Jadi ada variabel yang seharusnya tuh penting gitu ya dalam menjelaskan variabel dependentnya, tapi di drop gitu misalkan sama kita variabel itu jadi nggak masuk ke model. Nah itu rentan gitu terjadi mispesifikasi ya bentuknya tuh adalah atau nama case-nya adalah omitted variable bias. Jadi hati-hati gitu dalam melakukan drop variable. Kemudian yang kedua itu tuh kita bisa meningkatkan sample size. Jadi ada beberapa pihak gitu ya yang mengargumen bahwa multikolonialitas ini hanya micronumericity problem. Jadi dia tuh permasalahan pada sampel size yang kecil. Ya udah, simply. Jadi ya increase aja sample size-nya. Jadi sebenarnya seperti itu. Terus juga di sini kita bisa melakukan transformasi variabel ya. Dan keempat kita bisa mengkombinasikan gitu ya data cross section dan time series. Jadi itu beberapa solusi gitu yang sebenarnya bisa dilakukan. Jadi yang ada yang do nothing, ada juga yang melakukan treatment untuk multi-call. Oke. Terus yang C jadi seperti itu teman-teman. Terus yang D, apakah terjadi masalah heteroskedastisitas? Jika terjadi masalah heteroskedastisitas, bagaimana cara mengatasinya? Nah, jadi heteroskedastisitas itu kan berarti dia variansnya nggak konstan ya. Nah, untuk mengujinya, apakah ada suatu ada permasalahan heteroskedastisitas atau enggak dalam suatu kasus, kita tuh bisa melakukan formal testing, teman-teman. Nah, salah satu formal testing yang bisa kita gunakan adalah Brush-Pagan test. Dan hipotesis desainnya tuh seperti ini. H0-nya ya ada homoskedastisitas atau variansa konstan. HA-nya itu adalah heteroskedastisitas atau variansa nggak konstan. Nah, terus kita dikasih nih, udah dikasih gitu ya di sini hasil Brush-Pagan testnya. Jadi di sini bisa dilihat mungkin yang lebih di sini adalah probability-nya ya yang harus kita lihat. Probability-nya itu adalah 0,4102 gitu. Jadi seperti itu. Dan ya kita kan dengan alfanya 5% nih. Jadi bisa kita lihat gitu bahwa ketika tingkat signifikansi atau alfanya 5%, alfa ini kan ya lebih rendah gitu dibandingkan dengan p-value-nya. Di sini alfa kita 0,05, sementara p-value-nya adalah atau probability-nya adalah 0,4102. Nah, maka bisa kita bilang bahwa itu kita harus melakukan do not reject H0. Jadi apa artinya kalau do not reject H0? Kalau misalkan do not reject H0, artinya adalah kita nggak mengalami dalam kasus ini permasalahan heteroskedastisitas. Jadi varians kita tuh masih konstan seperti itu. Nah, tapi ditanya juga sebenarnya di soal kalau misalkan ada gitu ya, bagaimana gitu cara mengatasinya. Jadi sebenarnya ada dua gitu ya secara umum caranya. Yang pertama ketika sigma I square gitu ya tidak diketahui atau yang menyebabkan terjadinya heteroskedastisitasnya tuh nggak diketahuin, maka kita bisa menggunakan robust standar error gitu. Robust standar error dan ya udah run regresi seperti biasa. Jadi kalau misalkan di stata gitu ya, misalkan kita udah ada data, kita regresi pakai komen seperti biasa. Reg misalkan tadi di sini modelnya apa tuh? LenTB gitu kan, LenTB, LenInvest, LTK dan seterusnya gitu kan. Terus nanti dikasih koma terus robust. Jadi kita melakukan robust standar error gitu. Nah, tapi drawback-nya di sini juga ada cara ini ada drawback ya teman-teman. Jadi drawback-nya adalah estimator ini tuh kalau nanti kita pakai ya robust standar error itu tuh nggak seefisien dengan estimator yang dihasilkan kalau misalkan nanti pada cara kedua nih pakai GLS atau WLS yang di bawah gitu. Terus yang kedua kalau misalkan ternyata yang menyebabkan heteroskedastisitasnya tuh diketahui gitu sebenarnya. Jadi di sini maka kita bisa menggunakan weighted least square gitu atau WLS. Ya WLS atau ada namanya tuh generalist least square atau JLS. Nah, kalau misalkan kayak gini ketika ya sigma I square itu udah diketahuin, maka kita bisa ya melakukan pengoperasian matematika dan nanti kita bakal mendapatkan bobotnya dan bobot itu nanti harus dikalikan dengan setiap variabel yang ada dalam model. Jadi seperti itu. Ada dua cara umum untuk mengatasi permasalahan heteroskedastisitasnya tuh seperti ini. Dua ini. Oke. Terus itu yang D. Nah, yang E apa? Apakah terjadi masalah autokorelasi? Jika terjadi masalah autokorelasi, bagaimana cara mengatasinya? Nah, jadi dalam mengecek gitu ya, sebenarnya ada permasalahan autokorelasi atau enggak, kita tuh bisa menggunakan formal test juga teman-teman. Jadi formal testnya tuh salah satunya ya adalah Brush-Godfrey LM test dan kebetulan di sini emang yang disajikannya adalah
Brush-Godfrey LM test. Dan di sini hipotesis desainnya tuh seperti ini. H0-nya adalah no autocorrelation, HA-nya adalah there is autocorrelation. Nah, ya menggunakan alfa 5% gitu ya, tingkat signifikansi 5% atau 0,05, ya dikarenakan alfanya itu lebih besar daripada probability atau p-value-nya. Ya alfa kita kan 0,05, sementara p-value-nya atau probability-nya adalah 0,0000 gitu kan. Jadi lebih besar alfa. Oleh karena itu kita bisa reject dong H0. Kita punya evidence yang cukup untuk mereject H0. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini terjadi permasalahan autokorelasi. Nah, jadi ya seperti itu. Dan gimana gitu cara kita mengatasi permasalahan autokorelasi? Nah, jadi sebenarnya dalam mengatasi permasalahan autokorelasi, kita tuh terlebih dahulu harus membuktikan bahwa ini tuh merupakan pure autocorrelation. Jadi bukan disebabkan oleh misspesifikasi dan sebagainya. Jadi harus membuktikan apakah dia benar-benar pure autocorrelation. Nah, ketika kita misalkan udah membuktikan bahwa permasalahan autokorelasi yang kita lihat ini merupakan pure autocorrelation, maka kita bisa lakukan dua hal sebenarnya. Boleh pakai GLS, WLS, kayak tadi gitu ya, atau kita bisa pakai Newey-West method gitu. Nah, kalau untuk yang pertama, GLS atau WLS, jadi antara kalau misalkan form of correlation atau rho-nya itu diketahui, maka kita sebenarnya bisa gitu teman-teman untuk melakukan transformasi aja gitu pada model. Nah, sementara kalau misalkan ya rho-nya atau form of correlation yang diketahui, maka kita dapat melakukan first difference atau take first difference-nya aja. Seperti itu. Terus yang kedua, kita bisa pakai Newey-West method gitu ya. Nah, tapi Newey-West method ini hanya valid gitu ya teman-teman. Metode ini hanya valid kalau misalkan sampel size yang digunakan besar. Jadi kalau misalkan emang kita punya sampel size yang sedikit gitu ya, nggak terlalu besar, maka itu kita nggak bisa gitu sebenarnya menggunakan metode Newey-West ini untuk mengatasi permasalahan autokorelasi. Oke, teman-teman, kita lanjut ya untuk problem ketiga. Jadi problem ketiga ini soalnya seperti ini. Jadi selain menggunakan sisi penawaran atau supply side, peneliti di bidang ekonomi industri juga melakukan penelitian tentang kinerja industri makanan dan minuman dalam periode 2010 kuartal 1 sampai dengan 2020 kuartal 3 dari sisi permintaan atau demand side. Nah, peneliti tersebut tuh mempertimbangkan dua model untuk menduga fungsi kinerja industri makanan dan minuman sebagai berikut. Jadi ada dua model. Model yang pertama itu ada model A, di mana model A ini variabel dependennya adalah NTB. NTB itu merupakan nilai tambah industri makanan dan minuman sama dengan beta 0 ditambah beta 1 PDB cap. PDB cap itu adalah PDB per kapita. Ditambah beta 2 POP. POP itu adalah jumlah penduduk. Terus ditambah beta 3 kurs. Kurs ini merupakan nilai kurs rupiah terhadap US dollar. Dan ditambah beta 4 COVID-19, di mana COVID-19 ini merupakan variabel dummy dan dia akan bernilai 1 kalau misalkan dari range-nya itu dari kuartal 1 2020 sampai dengan kuartal 3 2020. Dan di sini ada error term-nya. Dan dia juga mempertimbangkan model B kan. Nah, sebenarnya model B ini sama ya, variabel independen yang digunakannya dengan model B, tapi yang membedakan hanya model B dengan model A. Yang membedakan hanyalah kalau misalkan untuk model B, di sini tuh dia variabelnya tuh merupakan fungsi dari len gitu. Jadi bisa dilihat len NTB, len PDB cap, len POP, dan len kurs. Sementara kalau untuk COVID-19 dia tidak menggunakan len seperti itu. Jadi nggak semuanya juga. Nah, jadi seperti itu, dan di sini kita dikasih hasil estimasi untuk model A, ini stata output untuk model A, kemudian juga kita dikasih stata output untuk model B, dan selain itu juga sebenarnya peneliti ini tuh mengestimasi dua model gitu. Jadi ada model C dan model D. Nah, untuk model C sebenarnya dia kayak model A, teman-teman. Tapi yang membedakan di sini dia tuh menambahkan unsur Z1 gitu sebenarnya. Dan di sini ada keterangan bahwa Z1 itu adalah len dari estimasi nilai NTB dikurangi estimasi nilai len NTB gitu. Sementara model D juga sebenarnya ya dia sama kayak model B tapi dia menambahkan Z2 gitu. Nah, untuk Z2 ini dia merupakan anti-len dari estimasi nilai len NTB dikurangi estimasi nilai NTB. Dan di sini sebagai tambahannya juga kita dikasih stata output untuk model C ya hasil regresinya. Terus untuk model D juga dikasih. Nah, di sini kita diminta untuk membantu peneliti untuk menjawab 3 pertanyaan. Nah, yang pertama ini pertanyaannya adalah jika menggunakan discrimination approach untuk memilih spesifikasi model yang terbaik antara model A dan model B gitu ya. Hasil dugaan spesifikasi model manakah yang terbaik? Jelaskan alasannya. Nah, jadi
kalau misalkan yang A gitu ya, dia kan dalam discrimination approach. Nah, untuk discrimination approach sebenarnya ada 4 gitu ya indikatornya. Ada R-square, ada adjusted R-square, ada Akai Case Information Criteria atau AIC, dan juga ada Source Information Criteria atau SIC. Nah, tapi sebenarnya yang lebih kita bisa rely untuk jadikan sebagai indikator tuh 3 ini. Adjusted R-square, Akai K, sama Source. Kenapa? Karena sebenarnya adjusted R-square ini ya lebih better gitu dibandingkan dengan R-square karena kalau adjusted R-square ini sudah memberikan kompensasi ya atau penalti gitu sebenarnya atas pertambahan variabel independen gitu kalau misalkan ada model atau ada model lain yang menambahkan variabel independen gitu dalam modelnya gitu. Jadi adjusted R-square tuh lebih baik gitu ya sebenarnya dibandingkan dengan R-square. Dan di sini ya kita bisa membandingkan coba nih kita lihat. Jadi untuk membandingkannya kita tuh sebenarnya secara umum ya atau secara teori kita bisa memilih model gitu dengan adjusted R-square itu yang lebih tinggi dan AIC dan SIC yang lebih rendah. Nah, kenapa adjusted R-square yang kita pilih itu harus lebih tinggi gitu? Karena sebenarnya adjusted R-square itu kan ketika kita definisikan itu dia tuh menjelaskan ya variasi dari variabel dependent itu tuh mampu dijelaskan oleh variasi dari variabel independen gitu ya. Dan ini udah memberikan penalti atau ya memberikan penalti atas pertambahan variabel independen gitu. Jadi ya adjusted R-square yang lebih tinggi berarti dia lebih baik gitu kan. Kemudian untuk AIC dan SIC memang ya lebih rendah gitu yang harus dipilihnya. Nah, tapi catatan yang cukup penting adalah discrimination approach ini hanya dapat digunakan apabila fungsi variabel dependent dari kedua model itu sama. Coba kita lihat dari model A dan model B kita. Nah, apakah variabel dependent kita modelnya model A dan model B itu fungsinya sama? Nah, ternyata beda ya teman-teman. Jadi untuk model A dia dalam bentuk linear, sementara untuk model B dalam bentuk len. Dan itu kita nggak bisa gitu sebenarnya menggunakan discrimination approach karena salah satu asumsi yang cukup penting ketika kita menggunakan discrimination approach yaitu fungsi variabel dependent tuh harus sama. Kalau misalkan yang tadi dia model A itu adalah NTB, maka model B juga harus NTB seperti itu. Jadi bentuknya harus linear juga gitu. Nah, jadi even mungkin kita sebenarnya kalau misalkan kita mau coba gitu ya, kita bandingin pakai adjusted R-square gitu antara model A dan model B, di mana adjusted R-square model A ini 0,9886, model B ini 0,9939, mungkin kita bisa bilang ya bahwa model B lebih baik gitu. Tapi again bahwa di sini kita nggak bisa gitu mengatakan seperti itu karena ya terdapat perbedaan gitu fungsi variabel dependent antara model A dan model B. Kalau model A-nya itu linear, model B-nya itu dalam bentuk len. Jadi kita nggak bisa ya menggunakan discrimination approach dalam kasus ini. Oke, terus yang B ini MWD test. Jadi MWD test ini kita melihatnya dari hasil estimasi untuk model A sampai model D gitu. Dan yang ditanya adalah kita disuruh milih model A kah yang lebih baik atau model B gitu kan. Nah, jadi untuk MWD test kita tuh mengujinya ya dapat dengan model A. Pertama kita menguji model A atau C-nya dulu, terus kita menguji model B atau model D-nya dulu gitu. Nah, seperti biasa kalau dalam pengujian kita harus ngeset hipotesis design. Nah, di sini H0 guanya adalah alfa 5 sama dengan 0, sementara H1 atau HA-nya adalah alfa 5 tidak sama dengan 0. Jadi seperti itu. Kita pengen tahu sebenarnya Z1 tuh signifikan apa enggak gitu, kayak gitu kan. Nah, tapi coba kita lihat nih ya dari model C gitu Z1 dia tuh signifikan apa enggak. Dan setelah kita lihat di model C Z1 dia signifikan. Tahu dari mana? Di sini T statnya minus 4,90. Artinya ketika kita menggunakan rule of thumb tutti teman-teman, jadi mutlak 4,90 itu kan lebih besar daripada 2. Maka kita bisa reject H0. Artinya kalau kita reject H0, alfa 5 gitu dia tuh signifikan gitu pada tingkat signifikansi 5%. Atau ya Z1-nya tuh signifikan gitu kan. Kayak gitu. Nah, untuk model B atau model D kita juga perlu gitu untuk mengujinya ya pertama dengan hipotesis design, terus dia bukan alfa 5 tapi delta 5. Kenapa delta 5? Karena di sini modelnya dia menggunakan delta gitu. Jadi kita menyesuaikan aja dengan modelnya gitu ya. Dan di sini ya udah H0 delta 5 sama dengan 0, H1 atau HA-nya delta 5 tidak sama dengan 0. Nah, oleh karena ketika kita lihat nih di model D Z2-nya itu dia T statnya 0,24 teman-teman. 0,24 tuh baik yang nggak mutlak ataupun ya emang seharusnya secara mutlak gitu ya. Itu kan lebih rendah daripada 2. Nah, maka kita bisa bilang do not reject H0. Nah, berarti kita bisa bilang bahwa delta 5 atau Z2 tuh nggak signifikan gitu sebenarnya pada tingkat signifikansi 5% gitu.
Dan rule of thumb dari sebenarnya MWD test ini adalah ketika kita menguji dua model gitu ya, model A dan model B, terus yang hasilnya yang satu misalkan dia signifikan, yang satu nggak signifikan, kita tuh harus memilih model yang sebaliknya gitu teman-teman. Jadi ketika di sini model A tuh dia ternyata hasil kesimpulannya signifikan. Nah tapi ya karena dia signifikan, kalau di MWD test rule of thumb itu kita nggak memilih yang hasil kesimpulan itu signifikan. Jadi sebaliknya malah. Jadi yang harus kita pilih itu adalah model B gitu. Seperti itu teman-teman rule of thumb dari MWD test. Oke, tadi kita udah sepakat kan pilih model B, dan di bagian C dia minta berdasarkan hasil jawaban poin B gitu kita disuruh interpretasikan nilai koefisien regresi dari variabel bebas atau variabel independen yang signifikan mempengaruhi kinerja industri makanan dan minuman dari sisi permintaan dalam periode kuartal 1 2010 sampai dengan kuartal 3 tahun 2020 gitu teman-teman. Jadi untuk interpretasi untuk model B teman-teman, jadi kita hanya diminta untuk variabel yang signifikan. Jadi kita harus lihat signifikansinya secara nggak langsung. Jadi kita lihat, oh ternyata LPDB cap 6,11 berarti dia signifikan kan teman-teman ya. Berarti dia kita harus interpretasikan kan. Begitupun dengan LPOP dia juga signifikan. Nah tapi untuk LKURS dan juga COVID karena dia mutlak testata di bawah dari 2, maka kita bisa bilang bahwa do not reject H0. Artinya dia nggak signifikan ya antara ya LKURS dan juga COVID itu dia nggak signifikan. Oleh karena itu di kasus ini kita hanya menginterpretasikan untuk LPDB cap dan juga LPOP. Nah interpretasinya seperti apa gitu kan? Jadi interpretasinya karena dia ini dalam bentuk len ya, untuk LPDB cap dia len, begitupun variabel dependennya juga ini dalam bentuk len gitu ya, len TB-nya atau nilai tambahnya, maka interpretasinya seperti ini teman-teman. Untuk LPDB cap maka kita bisa interpretasikan seperti ketika PDB per kapita itu meningkat sebesar 1%. Kenapa 1%? Karena dia dalam bentuk len, maka nilai tambah industri makanan dan minuman akan meningkat sebesar 1,004%. Dapat dari mana? Dapat dari koefisien yang di hasil regresinya. Ini dalam bentuk persen, dan jangan lupa atau again ceteris paribus dimasukin di dalam interpretasi. Dan yang kedua itu ada LPOP. Nah LPOP interpretasinya seperti apa? Ketika jumlah penduduk itu meningkat sebesar 1%, lagi persen juga karena dia dalam bentuk len si LPOP ini, maka nilai tambah industri makanan dan minuman itu tuh akan meningkat sebesar 3,8171%. Itu didapatkan dari koefisien LPOP ini. Dan jangan lupa ceteris paribus. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya untuk problem keempat. Jadi untuk problem keempat soalnya seperti ini. Dalam permodelan ekonometrika menggunakan model regresi, bentuk model dapat linear maupun non-linear. Beberapa model regresi tampak non-linear dalam parameter, tetapi intrinsically linear, karena dengan transformasi tertentu, model tersebut dapat dilinearkan atau dibuat menjadi model linear dalam parameter. Tetapi beberapa model tidak dapat dilinearkan dalam parameter, maka model tersebut dikelompokkan dalam intrinsically non-linear regression model. Nah, dari model berikut, manakah yang termasuk model non-linear yang intrinsically linear, dan mana yang memang intrinsically non-linear? Di sini ada 4 model. Oke, kita jawab dulu teman-teman untuk yang poin A. Jadi untuk yang poin A ini modelnya seperti ini, Y sama dengan eksponensial dengan pangkat beta 0 ditambah beta 1X ditambah error term. Nah, ini udah gue pindahin ke sini. Y sama dengan eksponensial atau eksponen pangkat beta 0 ditambah beta 1X ditambah error term. Lalu untuk mengetahui suatu model itu intrinsically linear atau non-linear, kita dapat melakukan transformasi logaritma natural atau taglen. Nah, oke. Setelah itu ya udah kita kalikan setiap variabel yang ada dalam model itu dengan len. Jadi len Y sama dengan len dikali E pangkat beta 0 tambah beta 1X ditambah error term. Nah, terus karena len E itu adalah 1, jadi kita bisa bilang bahwa len Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah error term. Dan dari sini bisa kita bilang bahwa model tersebut itu tuh intrinsically linear seperti itu. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat ya bahwa di beta satunya ini parameter kita itu tidak memiliki pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya, ataupun dia juga bukan merupakan perkalian antar parameter. Nah, oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa model ini benar-benar intrinsically linear seperti itu. Itu untuk yang A. Terus untuk yang B, modelnya seperti ini, Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kuadrat X ditambah error term. Dan ini udah gue pindahin juga modelnya. Dan dari sini sebenarnya tanpa kita melakukan transformasi logaritma natural, ini tuh telah terbukti gitu secara langsung bahwa sebenarnya model ini tuh intrinsically non-linear gitu, karena
secara sekilas saja kita bisa lihat bahwa parameter di sini dia tuh tidak linear secara parameter gitu kan berarti. Jadi dia nggak linear. Kalau nggak linear di sini tahu dari mana? Jadi beta satunya ini merupakan pangkat 2 gitu, bukan pangkat 1. Seharusnya kan pangkat 1 gitu linear in parameter. Nah, tetapi di sini parameternya itu pangkat 2. Nah, oleh karena itu di sini bisa kita bilang bahwa model tersebut intrinsically non-linear seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang C. Untuk yang C ini dia merupakan logistic function ya, logit. Dan di sini functionnya seperti ini atau model seperti ini, Y sama dengan 1 dibagi 1 ditambah eksponensial atau eksponen pangkat beta 0 tambah beta 1x ditambah error term. Dan di sini gue pakai asumsi bahwa Z itu sama dengan beta 0 ditambah beta 1x ditambah error term. Nah, sehingga karena asumsi gue itu Z sama dengan beta 0 tambah beta 1x tambah error term, bisa dikatakan bahwa eksponen dengan pangkat beta 0 ditambah beta 1x ditambah error term adalah eksponen pangkat Z atau E pangkat Z. Bisa seperti itu kan. Nah, terus setelah itu Y-nya ini kita ubah dalam bentuk odds ratio ya. Jadi bakal seperti ini, 1 minus Y dibagi Y sama dengan gitu ya. Ini 1 dikurang 1 dibagi 1 plus E pangkat Z, terus dibagi dengan 1 per 1 plus E pangkat Z, seperti itu. Nah, ini udah gue pindahin juga tuh yang tadi di bagian bawah slide sebelumnya. Dan di sini karena ini 1, bisa dong gue rewrite jadi 1 plus E pangkat Z dibagi 1 plus E pangkat Z. Nah, jadi seperti itu dan melakukan pengoperasian matematika, pada akhirnya kita akan mendapatkan bahwa 1 minus Y dibagi Y sama dengan E pangkat Z, seperti itu. Nah, baru kita tuh di sini melakukan transformasi logaritma natural gitu ya untuk model kita mengalihkan len untuk variabel dependent dan juga independen ya. Dan dari sini tag len ya, berarti ya udah len dikali dengan 1 minus Y pangkat Y itu sama dengan len E pangkat Z, dan kita tahu len E itu kan sama dengan 1 ya. Jadi Z-nya turun dan maka bisa kita bilang bahwa len 1 minus Y bagi Y itu sama dengan Z. Nah, Z itu apa? Yang tadi udah di-define kan. Z itu sama dengan beta 0 tambah beta 1x ditambah error term. Nah, maka len 1 minus Y dibagi Y pada akhirnya akan ya sama dengan beta 0 ditambah beta 1x ditambah error term. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa parameter kita atau beta 1 di sini itu dia pangkatnya 1. Jadi model ini terbukti gitu, dia intrinsically linear gitu. Jadi walaupun di awal mungkin tampaknya dia non-linear, tapi ketika kita uji gitu ya dengan melakukan transformasi logaritma natural, maka dibuktikan bahwa ini sebenarnya model ini tuh dia linear, cuman emang secara intrinsik seperti itu. Kemudian terakhir ada yang model D. Model D ini Y sama dengan beta 1 ditambah 0,75 minus beta 1 dikali eksponen atau E pangkat beta 2 X minus 2 ditambah error term. Dan ya kita untuk mengetahui model itu intrinsically linear atau non-linear, kita ya tag len lagi seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi semua variabel dalam model kita kalikan dengan len. Jadi awalnya akan seperti ini teman-teman, len Y sama dengan len beta 1 ditambah len 0,75 minus beta 1 E pangkat beta 2 X minus 2 ditambah error termnya. Dan dari sini bisa diselesaikan ya secara matematis. Len Y sama dengan len beta 1 ditambah len 0,75 dikurang len beta 1 dikali len E pangkat beta 2 X minus 2 ditambah error term. Dan kita tahu kan bahwa len E itu sama dengan 1 dan pangkatnya ini bisa turun. Jadi kita bisa rewrite len Y sama dengan len beta 1 terus len 0,75 minus len beta 1 dikalikan dengan beta 2x dikurang 2 beta 2 terus ditambah error term. Dan ini ya udah kita mengkali aja gitu ya, kali silang ini 0,75 ke sini terus yang ke sini juga, habis itu minus len beta 1 ke sini dan juga minus len beta 1 ke sini gitu. Nah, jadi setelah itu ya udah bakal dapat hasilnya len Y sama dengan len beta 1 ditambah len 0,75 beta 2x dikurang len 1,5 beta 2 kemudian minus len beta 1 beta 2x ditambah len 2 beta 1 beta 2 tambah error term. Dan dari sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini tuh modelnya ternyata intrinsically non-linear. Tahu dari mana? Jadi ketika kita mendefine model itu dia linear atau tidak, kan kita tadi udah ngedefine ya bahwa parameternya itu harus pangkat 1 atau
mungkin parameternya itu bukan merupakan perkalian antar parameter. Nah, tapi di sini ada kasus gitu ya, bahwa di sini tuh ada perkalian antar parameter di mana minus ln beta 1 kali beta 2 kali X gitu. Dan di sini juga ln 2 dikali beta 1 terus dikali beta 2. Jadi ada perkalian antar parameter, dan kalau ada perkalian antar parameter, maka kita bisa bilang bahwa model tersebut itu tidak linear secara parameter. Jadi bisa kita simpulin, setelah melakukan transformasi logaritma natural, model kita tuh terbukti intrinsically non-linear. Jadi seperti itu teman-teman untuk problem 4. Oke, kita lanjut ya teman-teman untuk ke problem 5. Jadi untuk problem 5 ini soalnya seperti ini. Misalkan model yang benar atau yang seharusnya kita buat itu adalah Y sama dengan beta 1 tambah beta 2 X2I ditambah error term I. Kita sebut itu sebagai model 1 ya. Tetapi model yang secara empiris, desimasi itu adalah Y sama dengan beta 1 tambah beta 2X2I tambah beta 3X3I ditambah error term I. Kita sebut sebagai model 2, di mana X3I itu adalah variabel yang irrelevan atau ya dia irrelevan variabel kan. Nah, jadi ada 3 pertanyaan, mungkin kita coba jawab yang pertama dulu ya teman-teman. Untuk yang pertama ini pertanyaannya adalah apakah R square dan adjusted R square dari model 2 itu akan lebih besar daripada model 1? Jelaskan. Nah, jadi jawabannya R square dan juga adjusted R square dari model 2 itu secara umum akan lebih besar teman-teman, dikarenakan variabel independen pada model 2 itu jauh lebih banyak gitu, walaupun ya lebih banyak satu sih sebenarnya ya. Jadi variabel independen pada model 2 itu lebih banyak gitu apabila dibandingkan dengan variabel independen pada model 1. Jadi di model 1 variabel independennya cuma ada satu, ini X2I, sementara di model 2 itu ada 2 X2I dan juga X3I. Nah, ya kalau by nature gitu ya, kalau misalkan ada pertambahan variabel independen, R square dan adjusted R square pada umumnya itu akan bertambah teman-teman, karena ya berarti semakin banyak gitu kan variabel yang bisa menjelaskan variasi gitu dari variabel dependennya. Oleh karena itu ya R square dan adjusted R square model 2 akan lebih besar gitu teman-teman. Itu untuk yang A. Terus untuk yang B, apakah estimasi parameter beta 1 dan beta 2 yang diperoleh dari model 2 itu bersifat tak bias atau unbiased? Jelaskan. Nah, jadi sebenarnya ini tuh kasusnya kan kita berarti memasukkan irrelevant variabel ya, atau unnecessary variabel ke dalam model. Nah, tapi sebenarnya ketika kita memasukkan irrelevant variabel gitu ya, yang seharusnya nggak dimasukin malah dimasukin ke model, estimasi parameter kita tuh masih bersifat tak bias dan konsisten. Jadi masih tetap unbiased, dan di situ sebenarnya ada pembuktian secara matematis teman-teman. Jadi secara matematisnya tuh ya seperti ini yang ada di bagian bawah ini. Jadi untuk model yang benar gitu ya, atau yang model pertama, maka kita sebenarnya secara matematika bisa mendapatkan beta 2 cap sama dengan sigma Y dikali X2 dibagi sigma X2 kuadrat itu. Dan estimasi tersebut kan ya terbukti gitu unbiased. Nah, terus sementara itu kita juga punya model kan yang secara empiris diestimasi gitu ya. Dan kita juga sebenarnya bisa mendapatkan beta 2 cap-nya, tapi seperti ini teman-teman, bentuknya sigma YX2 dikalikan dengan sigma X3 kuadrat gitu kan, karena di sini dia ada variabel X3 ya di model kedua gitu, di model kedua kita. Terus dikurang sigma YX3 dikalikan dengan sigma X2 X3 dibagi sigma X2 kuadrat, sigma X3 kuadrat, kemudian dikurang dengan sigma X2 X3 kuadrat gitu. Nah, terus juga sebenarnya kita bisa gitu model yang benar itu atau yang model satu kita tuh sebenarnya bisa gitu dibuat dalam bentuk deviasi, jadinya YI sama dengan beta 2X2 ditambah UI minus U bar gitu. Nah, oke, setelah itu kita sebenarnya bisa nih substitusi si model yang benar dalam bentuk deviasi ini gitu ya ke dalam si persamaan dua ini gitu, yang beta 2 cap-nya gitu. Dan ketika kita mensubstitusi, maka dengan simplifikasi juga ya secara matematika, maka kita bisa mendapatkan bahwa expected dari beta 2 cap sama dengan beta 2 dikalikan dengan sigma X2 kuadrat dikali dengan sigma X3 kuadrat dikurang sigma X2 X3 kuadrat dibagi dengan sigma X2 kuadrat dikali dengan sigma X3 kuadrat dikurang sigma X2 X3 kuadrat. Dan dari situ sebenarnya kita bisa kan ini bakal hasilnya satu gitu kan, karena ini bisa dicoret, terus ini juga bisa dicoret atau cancel out, begitupun juga yang ini. Jadi pada akhirnya hanya tersisa beta 2. Jadi expected beta 2 cap itu sama dengan beta 2. Dan itu bisa kita bilang kan secara matematis ya itu terbukti gitu bahwa beta 2 kita tuh unbiased. Nah, dan kita juga sebenarnya bisa gitu untuk mengolah untuk yang beta 3 gitu sebenarnya. Nah, atau menelisik lebih jauh tentang beta 3 cap itu.
Nah, kalau untuk beta 3 cap sebenarnya kita bisa rewrite secara matematika tuh seperti ini. Beta 3 cap sama dengan sigma Y X3 dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma Y X2 terus dikali sigma X2 X3 dibagi sigma X2 kuadrat, sigma X3 kuadrat dikurang sigma X2 X3 kuadrat. Nah, dan dari situ juga sama gitu ya, kita dari situ kita substitusi yang tiga gitu ya, persamaan tiga model yang benar gitu dalam bentuk deviasi itu tuh ke dalam persamaan ini gitu ya. Terus kita pakai simplifikasi lagi, dan ketika kita melakukan simplifikasi maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Expected dari beta 3 cap sama dengan beta 2, terus habis itu ini sigma X2 X3 sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 X3 terus sigma X2 kuadrat dibagi sigma X2 kuadrat sigma X3 kuadrat dikurang sigma X2 X3 kuadrat gitu. Dan dari sini sebenarnya hasilnya kan bakal 0 kan ya teman-teman, karena bakal habis gitu kan, ini sigma X2 X3 dikurang sigma X2 X3 terus sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat habis, yang bagian atas, bagian bawah juga sigma X2 kuadrat. Terus di sini juga ada sigma X3 kuadrat dikurang sigma X2 X3 kuadrat, maka akan 0 juga ya. Jadi sebenarnya 0 per 0, lalu 0 per 0 kan 0, dan ya ketika kita kalikan dengan beta 2 maka hasilnya akan 0 seperti itu. Dan yang jadi untuk yang jawaban B seperti itu ya teman-teman. Dan ini untuk yang bagian C. Jadi pertanyaannya apa? Apakah memasukkan variabel X3i yang merupakan variabel yang irrelevan itu tuh akan berdampak terhadap nilai varians beta 1 dan varians beta 2? Jika berdampak, bagaimana dampaknya? Dan disuruh jelaskan. Nah, jadi ketika kita memasukkan irrelevan variabel ke dalam model kita, maka sebenarnya jelas gitu varians dari beta 1 dan beta 2 kita tuh akan terdampak gitu, dan umumnya varians dari estimasi parameter kita itu tuh ya semakin besar gitu kalau misalkan ada permasalahan multikolinearitas gitu antara variabel X2 dan X3 gitu ya, walaupun sebenarnya parameter yang diperoleh itu masih unbiased gitu, tapi ya variansnya bakal tetap meningkat gitu, terutama ya kalau misalkan ada permasalahan multikolinearitas gitu. Dan sebenarnya ini bisa ada formal mathematical proofment ya. Jadi kalau misalkan bisa kita bilang ya bahwa kita tuh bisa membuktikan nilai varians itu semakin besar gitu pada model 2, ya pembuktiannya seperti ini gitu. Jadi pertama dari OLS gitu ya, kita tahu gitu bahwa sebenarnya formula varians gitu pada model 1 atau model yang benar itu tuh bakal bisa kita tulis seperti ini. Varians dari beta 2 cap gitu ya pada model 1 itu sama dengan sigma kuadrat gitu dibagi sigma X2 kuadrat I gitu kan ya. Nah, terus sementara itu kita juga bisa mengetahui bahwa formula varians pada model 2 gitu ya, atau yang secara empiris diestimasi, maka bakal dapat ditulis seperti ini. Varians dari beta 2 cap pada model 2 gitu ya sama dengan sigma kuadrat dibagi sigma X2 kuadrat I dikali 1 minus R23 gitu. Dan R23 ini kan range itu berarti dia dari 0 sampai 1 ya. Oleh karena itu bisa kita lihat nih sebenarnya ketika nanti kita rewrite variance jadi seperti ini nih. Variance dari beta 2 cap pada model 2 dibagi variance beta 2 cap pada model 1 itu sama dengan 1 dibagi 1 minus R23. Dan R23 itu kan range dari 0 sampai 1 ya. Oleh karena itu bisa kita bilang bahwa ya pasti variance beta 2 gitu ya pada model 2 itu jauh lebih besar dibandingkan dengan variance dari beta 2 cap gitu ya pada model 1. Jadi terbukti teman-teman bahwa ya ini berdampak gitu, variansnya tuh bakal membesar gitu. Jadi seperti itu untuk problem 5. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan UAS pengantar ekonometrika semester ganjil tahun lalu. Kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, nanti bisa ditanyain aja ke gue, dan mungkin kalau misalkan teman-teman mau mengakses file jawabannya ini nanti bisa cek ya di Bitly Kuliah Dandi. Bentar, gue tulis dulu. Ya, Bitly Kuliah Dandi, K-nya gede dan L-nya juga, dan D-nya juga gede. Jadi K-nya gede dan juga D-nya gede. Oke, nanti bakal gue upload di sini ya teman-teman. Thank you.